Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali karena dari tadi pagi sudah ada rangkaian acara, sudah pitching dan segala macamnya. Oke, tapi yang pasti dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada Gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan support untuk anak mudanya Jawa Tengah. Total Pak, matur nuwun Bapak. Wah, dan juga sudah hadir Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM juga sudah hadir di sini. Direktur Hubungan Eksternal dari Sampurna. Wah, dan juga dari Sampurna juga Kepala Hubungan Daerah dan Berkelanjutan. Ada bidang pemasaran dari Bank Jateng juga sudah hadir. Para dewan juri yang ada di depan kita dan juga tamu undangan dan juga pastinya para peserta. Selamat datang di Final Day Kembulan Digital Hetero for Startup. Yes, that's what I'm talking about. Semangat dong ya, hari pertama puasa diawali dengan kayak gini, ini berkah banget nih Ramadannya nih ya. Dan acara hari ini adalah kolaborasi dari Sampurna untuk Indonesia, Hetero Space dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, didukung oleh Bedo dan juga Bank Jateng. Kita tahu bahwa program Hetero for Startup ini awalnya dari lagi-lagi ya kan, inisiasi dari Bapak Gubernur yang pingin punya tempat. Anak-anak mudanya Jawa Tengah ini dikasih wadah biar bisa siap jadi solusi tadi. Ya, kita tahu, kita pingin dengar apa sih problem-problem yang ada di Jawa Tengah dan siap nggak untuk bisa menawarkan solusi melalui startup digital. Dan kita sudah mulai kick off-nya kalau tidak salah bulan Oktober dan dari Oktober sampai sekarang, wah nanti kita lihat bagaimana progresnya yang pasti luar biasa. Dan kali ini juga sudah ada para dewan juri yang nanti akan bikin deg-degan peserta. Yang pertama ada Bapak Gubernur Jawa Tengah langsung menjadi dewan jurinya. Lalu ada Mas Vero, halo Mas Vero. Mas Vero Veriska ini Worldwide Senior Lead Customer Experience CX of Microsoft. Ya, lalu juga hadir Mas Chris Angkasa, Founder of Clapham Company, Angel Investor, halo. Dan juga Bapak Regi Wahyu, CEO and also founder dari Hara. Betul ya Bapak ya? Wah oke, baiklah itu. Mana tepuk tangannya nih buat para dewan juri dong? Mereka yang akan mensortir langsung siapa nanti yang akan menjadi, kalau juara sih semua udah juara. Karena dari 2.000 peserta hari ini jadi 20 Pak Gub. Dari 2.000 peserta, dari 2.000, saya ulangi sekali lagi, kalau iklan tuh harus 3 kali. Dari 2.000 peserta jadi 20, artinya luar biasa perjuangan teman-teman. Oke, kalau kita tadi aku bilang bahwa perjalanannya luar biasa, Hetero for Startup ini kayak gimana sih? Kita langsung saksikan aja video recap dari Hetero for Startup. Anak muda hari ini itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang mereka melampaui batas-batas, bahkan saya sendiri terkejut-kejut melihat anak muda sekarang. 3, 2, 1. Cara berpikir yang misi ini akan bisa memberikan insight kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan problem di bisnis tersebut. Kenapa bisnis harus ada pencatatan keuangan? Karena orang-orang yang memulai bisnis atau pengen bisnisnya sustain ke depannya, dia harus tahu posisi keuangannya dia sedang ada di mana. Nah itu kan juga pasti akan bisa bantu dia untuk memutuskan kebijakan berikutnya di perusahaan, kayak dia harus ngembangin atau harus nahan dan lain-lain. How to impress the funder dan juga bagaimana mengajak teman-teman semua untuk bercerita dan juga mengajak teman-teman semua untuk berpikir secara kompleks, secara detail dari A sampai Z bagaimana supaya bisa mendapatkan pendanaan dari para investor di luar sana. Hetero for Startup, siap!
Oke, tepuk tangan dong, siap jadi solusi. Perjalanan dari Oktober sampai dengan hari ini. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai agenda pada hari ini yang akan diawali dengan sambutan. Sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Ibu Emma Rahmawati. Boleh Bu bergabung bersama dengan kami Bu. Tepuk tangan yang meriah buat Ibu Emma dong. Saya nggak sambutan banyak-banyak. Cuma yang belakang pasti deg-degan. Belum diumumkan Pak, dari 20 jadi 5 besar. Ya, jadi yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, para dewan juri, baik yang tadi maupun yang sekarang, tentu para undangan, ada Bank Jateng, ada perbankan yang di sini, ada OJK, dan juga teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih deg-degan yang di belakang? Oke, ini berdasarkan keputusan dewan juri yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah 5 besar yang akan masuk ke grand final untuk penilaian oleh 4 juri yang yang sudah kita tetapkan ini. Berdasarkan keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat, maka 5 besar ini bukan saya sebutkan bukan menunjukkan urutan nilainya. Kami adalah 5 besar. Yang pertama adalah commerce. Tepuk tangan dong. Ya, jadi nanti langsung siap-siap ya. Yang 5 besar langsung siap-siap. Kemudian yang kedua adalah Automa. Kemudian yang ketiga adalah, ini mas bacanya apa sih? Bizfly. Bizfly.id. BSFly. BSFly, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Lindungi Hutan atau LH. Kemudian yang kelima terakhir adalah Sunrise Adventure Consultant. Ya, tepuk tangan untuk 5 peserta. Tapi yang 20 semua bagus-bagus. Kalau Pak Gub sih maunya kalau bisa semuanya diinkubasi. Nah, nyari duitnya dulu nggak Pak? Ya, yang kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Sampurna untuk Indonesia yang sudah membantu kami, mendukung kami sepenuhnya sehingga kegiatan ini terwujud. Kami berharap ke depan masih bisa ya Pak ya. Pak Gub mantuk Pak, jadi ke depan masih bisa untuk anak-anak muda yang lain. Kemudian yang kedua juga untuk Bank Jateng, ini didadak Pak. Jadi saya minta 5 besar ini mendapatkan dukungan tabungan semua. Insya Allah mendapatkan 15 juta semua. Kemudian nanti yang untuk pemenang dari Sampurna, pemenangnya 1, 2, 3. Mungkin itu saja, selamat berlomba untuk 5 teman-teman ini. Yang lain tetap semangat, gitu ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencari inkubator untuk mendorong teman-teman bisa bisnisnya lebih baik. Demikian terima kasih, kami mohon pernah Bapak Gubernur dan Bapak semua yang ada di sini untuk menjadi juri selama sekian menit, masing-masing mungkin maksimal 15 menit, kemudian nanti diumumkan langsung dan kemudian akan ditutup langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan buat Bu Emma dan tepuk tangan juga untuk 5 besar. Wah, ada Commerce, ada Automa, BSFly.id, Lindungi Hutan dan juga Sunrise Adventure Consultant. Bisa langsung siap-siap aja. Waduh, tadi habis pitching, sekarang pitching lagi di depan gubernur pula gitu ya. Oke, yuk langsung yuk siap-siap yuk. Boleh siap-siap menuju ke kiri ya, karena nanti masuknya dari sini. Tapi yang pasti memang dari kelima tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma, masing-masing nanti akan mendapatkan 15 juta rupiah ya Ibu ya. Dan ada tambahannya untuk juara 1, 2, 3. Nah, nantikan ya. Kalau yang lainnya pokoknya kita masih ada di sini, kita lihat prosesnya, oke. Dan pastinya bisa memberikan semangat. Nah, mungkin panitia bisa memberikan untuk kertas penilaian ya kepada dewan juri kita yang ada di depan, karena memang kita ini ada 4 dewan juri pastinya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Bapak Gubernur di sini pastinya akan menilai dari sudut pandang pemerintahannya bagaimana, lalu Mas Vero di sini akan menilai dari sudut pandang industri, lalu Mas Kris nanti di sini juga akan menilai dari sudut pandang investor dan juga Pak Regi nanti akan melihat dari sudut pandang startupnya nanti bagaimana. Jadi setiap dewan juri punya ranahnya masing-masing. Jadi ada beberapa kriteria penilaian, mulai dari tim atau founder, di situ indikatornya adalah kemampuan, partnership dan juga penyampaian. Ada dari produk, indikatornya adalah masalah dan juga solusinya, diferensiasi, kekayaan intelektual dan juga fungsionalitas. Lalu ada validasi pelanggan. Indikatornya ada customer demand, ada sales pipeline, ada user experience-nya.
Dari keuangan bisa dilihat indikatornya ada revenue streams, unit economics, dan juga manajemen keuangan. Ada dampak, nah apakah bisa memberikan dampak, ada rencana, indikatornya adalah rencana masa depan dan dampaknya apa. Dan juga kriteria atau penilaian yang terakhir adalah return of capital, indikatornya ada peluang pasar, ada rencana fundraising dan juga kelayakan investasi. Jadi lengkap sekali untuk indikator-indikator. Udah ya, langsung siap kayaknya untuk teman-teman yang akan pitchingnya ini hanya 5 menit saja. Waduh, oke. Gimana caranya menyampaikan itu dalam waktu 5 menit ya. Nanti 5 menit ini sudah ada timernya di depan. Kalau sudah selesai waktunya akan saya hentikan. Nanti saya setelah setiap dari peserta atau 5 besar ini memberikan pitchingnya, saya akan meminta salah satu dari Dewan Juri untuk bisa memberikan komentar sedikit. Begitu, oke? Baik, sudah siap ya? Yang pertama akan presentasi adalah Automa. Ini dia, Automa. Oke, boleh berdiri di tengah. Sudah siap ya? Kalau gitu 5 menit untuk Automa, silahkan. Siap, selamat siang, sugeng siang Bapak Ibu. Saya Alphonse dari Automa.id. Kami startup di logistik IoT. Permasalahan yang akan kami atasi adalah biaya logistik yang tinggi, reliabilitas pengiriman yang rendah, dan ketidakmampuan kita untuk melakukan tracking dari carbon footprint. Solusi yang kami tawarkan adalah kami membuat digital logistik ekosistem yang menghubungkan bisnis Anda dengan customer, dengan supplier, dan dengan penyedia layanan logistik lain. Platform kami memiliki 4 buah modul, yaitu fleet management, workshop management, warehouse management, sensor management, dan utility sensor. Platform kami ini dijual secara platform as a service, jadi Bapak Ibu dapat melakukan langganan secara mandiri setiap platform maupun secara terintegrasi. Platform ini dapat juga dihubungkan dengan sistem Anda yang lama, seperti ERP ataupun POS system. Segmen pasar kami adalah fleet owner, landlord, dan good owner. Value proposition kami adalah getting the job done, yaitu connection to e-logistic ecosystem with modular customization with affordable price. Jadi kita memang menyasar untuk UMKM. Revenue streamnya dari platform subscription dan juga GPS subscription, juga layanan IT yang lain, misalkan API integration. Kami menggunakan teknologi Internet of Things, artinya kami memanfaatkan GPS trackers, RFID sensor, barcode, OBD2, kemudian mengirimkannya menggunakan GSM dan juga LoRa untuk diproses di cloud. Di dalam cloud kami menggunakan AI dan Big Data untuk membantu pelanggan untuk yang pertama melakukan enhanced ETA, jadi untuk membuat perkiraan pengiriman yang lebih presisi. Yang kedua adalah paperless business process, yaitu semua proses bisnis dapat dilakukan tanpa paper, transparansi and control, dan juga effective and efficient proses. Platform kami memiliki lebih dari 20 anti-fraud system untuk bisnis logistik. Ukuran market kami sekitar 405 miliar rupiah jika kita menghitung dari appetite di 0,1% terhadap total market logistik yang ada di Indonesia. Segmentasi pasar kami untuk UMKM menyasar dengan complete solution dan juga transparent pricing. Sedikit berbeda dengan teman-teman yang menyediakan GPS tracker saja ataupun e-commerce saja. Jadi kita menggabungkan antara e-commerce dengan IoT. Founders kami, saya Alphonse Steva, saya berpengalaman sekitar 10 tahun di bidang distribusi dan logistik. Saya bersama dengan Wirawan Winarto, CEO saya, berpengalaman sekitar 8 tahun di IoT, dan juga Yumir Bedbeder, berpengalaman di logistik sekitar 9 tahun. Tahun ini kami bertemu dengan Pak Leo Hermanto sebagai advisor dan juga calon investor, dan juga Pak Andrew Darmadi sebagai kami. Endgame kami namai sebagai Automa Digital Silk Road, yaitu sistem logistik nasional yang terhubung satu dengan yang lain untuk multimodal dan multi warehouse. Selama 2019 dan 2020 kami sudah disubscribe oleh beberapa perusahaan distribusi, mainly di Jawa Tengah, dan kami sudah menghitung ada penghematan sekitar 7%. Jadi kami hitung sebagai 7% economic benefit yang didapatkan dari penghematan maintenance cost, driver optimization,
ketidakadanya sales fraud dan juga penghematan di fuel. Jadi ini salah satu customer kami yang menggunakan dulu awalnya mereka tidak pakai sistem, kemudian menggunakan sistem kami. Salah satu cerita lucunya adalah mereka ini distributor keramik. Jadi suatu ketika mereka jual keramik ke sebuah toko bangunan, harapannya begitu. Setelah jatuh tempo 2 bulan, 3 bulan, dicari kok nggak bayar-bayar gitu ya. Setelah didatangin, itu di daerah Demak sekitar sini, ternyata itu warung soto gitu. Nggak ada tokonya. Nah ini ketika kita memiliki toko yang sangat banyak, customer yang sangat banyak, tidak ada sistem yang bisa dilakukan untuk melakukan anti fraud, terjadinya seperti ini. Maka kemudian mereka salah satu pengguna pertama dari kami begitu. Ya, sekian dari kami. Saya Alphonse dari PT Sentra Solusi Automa. Terima kasih. Oke, exactly 5 minutes loh. Oke, boleh di tengah Mas, random aja. Mungkin Pak Gup ingin memberikan pertanyaan Pak. Alphonse, tadi ada pelanggan pertama kirim keramik terus kemudian dia nggak tahu kemana gitu. Iya Pak, jadi Proses komplainnya dia gimana, terus kira-kira apa nilai tambah setelah dia tahu sistem kamu itu? Jadi waktu itu customernya itu ternyata bukan toko bangunan Pak. Nah, jadi di sistem kami itu ada sistem untuk melakukan pendaftaran pelanggan, kemudian verifikasi dengan Google Earth, dan kemudian ketika pengiriman itu dikirim ke titik di mana dia memesan. Kalau kamu melihat dari rata-rata orang bisnis logistik ini ya, itu kira-kira berapa yang ngapusi kayak gitu? Lebih banyak orang yang ngapusi dengan alamat gak jelas, atau kemudian itu sebenarnya human error saja? Orang iseng? Itu disengaja Pak. Oh disengaja? Oke, makasih. Oke, masih ada juri yang lain Mas Vero? Oke, saya pertanyaan, produk seperti ini kan biasanya di bisnis dan itu menggunakan kontrak. Apa strategi yang akan dilakukan untuk merubah customer yang sudah memakai produk lain dari perusahaan lain ke Automata? Ya. Terima kasih. Yang pertama, kami sudah ada customer yang sudah menggunakan GPS tracker dari perusahaan yang lain. Kita API integration Pak. Jadi langsung dari GPS yang lama, kita API integration langsung masuk ke platform kami bisa. Dan bukan hanya GPS ya, tapi juga warehouse management system, ERP dan juga POS juga bisa terintegrasi. Begitu Pak. Gitu Mas Vero? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Kan sudah ada customer ya, udah berapa banyak fleet yang terinstall dan unit ekonomi per fleetnya tuh profitability-nya kayak gimana ya? Profitability model sehingga perusahaan kalian itu sudah profit atau ada path to profitability seperti apa? Ya. Sekarang baru sekitar 100 fleet Pak yang kita layani itu, tapi untuk total jumlah titiknya sudah lebih dari 2000. Jadi di platform kami kan ada platform fleet dan juga platform untuk yang stoker. Ya, di stokernya ini sudah lebih dari 2000 titik. Untuk profitability-nya, untuk BEP kita hitung di sekitar 500 fleet, sebenarnya sudah oke. Kita tahun ini menargetkan sampai 6.000 fleet di tahun 2021. Gitu Pak. Sudah profitable atau belum? Sekarang kalau untuk subscription-nya saja belum profitable. Tetapi kalau di total dengan project yang lain, karena kita ada platform selain ini, juga ada platform energy management, itu sudah profit. Oke, Mas Kris mau nanya? Sudah cukup ya, baik kalau begitu. Boleh berikan tepuk tangan dong yang pertama untuk Automa. Makasih. Baik, selanjutnya kita langsung panggilkan bsfly.id. Oke, boleh berikan semangatnya dulu. 5 menit Mas, waktunya silahkan. Ya, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Di sini kami BSFly, kami startup yang bergerak di bidang pelatihan, pengelolaan dan produk sampah organik. Jadi kita mengangkat masalah yang sangat besar, masalah yang dianggap sepele, namun belum ada solusinya sampai sekarang. Nah, kami BSFly dengan 4 masalah yang kita sebutkan ini, yakni adalah sampah organik yang jika tidak dikelola, maka akan menjadi sebuah penumpukan sampah dan menjadi sebuah ledakan sampah yang sudah pernah terjadi. Kemudian juga sampah nasional kita kalau dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 60% sampah organik. Yang mana ini teknologi pengelolaannya yang sudah
familiar adalah teknologi pengolahan pengkomposan. Nah, BS Fly hadir menggunakan teknologi biokonversi, yaitu dengan larva lalat tentara hitam. Selain itu kita punya tantangan, ya ini tantangan yang ada saat ini adalah sumber protein untuk pakan, baik pakan di perikanan maupun di peternakan, yang sampai masih impor. Nah ini solusi yang kita tawarkan bahwa BS Fly ini hadir di pemecahan masalah sampah organik dengan teknologi penguraian lebih cepat, 3 kali lebih cepat. 1 hari sampah diberikan ke larva, besoknya udah jadi pupuk organik. Dan 14 hari sudah panen. Sehingga sampah yang sebelumnya dianggap sebagai sepele bisa menjadi sebuah produk pakan peternakan dan untuk di pertanian. BSW juga melayani pengelolaan sampah yang sudah kita jalankan. Kita bekerja sama di pemerintah Kabupaten Boyolali, di daerah Boyolali, dengan mengolah sampah 2,5 sampai 5 ton per hari. Ini produk-produk yang bisa dihasilkan dari sampah yang sebelumnya kita anggap sebagai hal yang bermasalah. Bisa menjadi pakan atau maggot yang mungkin di dunia peternakan gitu. Kemudian ada maggot kering, ada probiotik dan sebagainya. Ini untuk produk-produk di pertanian. Dan maggot ini juga tidak hanya 1-2 produk, tapi bisa dikembangkan di bermacam produk. Bisa ke kesehatan, bisa ke peternakan, perikanan, dan sebagainya. Market kita tentunya sesuai dengan kebutuhan pakan ya. Terutama Indonesia ini kan merupakan banyak yang budidaya ikan, lele maupun di peternakan, unggas dan sebagainya. Itu sangat luas sekali. Dan kita juga bisa bekerjasama di dinas-dinas atau mungkin lembaga-lembaga yang menjadi sumber sampah, terutama sampah organik, untuk kita kelola menjadi sebuah solusi. Ini kita mengatakan sirkular ekonomi. Dari yang namanya tadi sampah, dari entah itu dari pasar tradisional, dari pondok pesantren, dari asrama, dari akpol dan sebagainya yang menjadi sumber sampah, itu bisa dikelola menggunakan teknologi biokonversi lalat tentara hitam atau maggot tadi. Ya, kemudian keluarnya menjadi sebuah produk pakan untuk peternakan, untuk protein untuk ikan ataupun peternakan, yang mana itu menjadi sebuah solusi yang berkelanjutan. Nah, kita skema market kita ada 3 dengan B2G government yang sudah kita lakukan di Boyolali, di daerah Boyolali, sampah perdesaan ataupun di sampah resto dan sebagainya yang sumber sampah organik itu bisa kita kelola. Kemudian juga mitra bisnis kita juga masuk ke perikanan di kompleks lele di Boyolali. Kemudian juga di pengguna akhir, di komunitas ikan hias dan sebagainya. Nah ini yang sudah kita berjalan di 2019 sampai 2021 ini. 2019 sama 2020 kita per tahunnya ada 5,3 sama 7,9 miliar. Untuk seterusnya itu proyeksi yang akan kita capai. Nah ini selain daripada pelayanan sampah organik, kita juga akan launching aplikasi. Cuma ini masih dalam under construction, seperti itu. Ini tim kami dari pemuda-pemuda, dari masih mahasiswa juga, seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para dewan juri yang mau bertanya. Jadi sebenarnya yang kalian fokuskan itu lebih kemana nih? Bottleneck-nya ada di mana? Value terbesar yang kita lakukan pengolahan sampah. Jadi kalau misalnya app sama barang jadi itu sebenarnya berarti bukan intinya dong? Bukan, apps-nya itu bukan intinya. Apps itu tool kita. Dalam 1 hari jadi semua ya, kan? Kita ada yang namanya layanan pelatihan. Gitu. Iya, jadi kemarin kita pelatihan budidaya maggot, lah itu nanti kita bina. Jadi selama 1 bulan itu kita ada pendampingan untuk penguraian sampah organik. Thank you. Oke, thank you Mas Vero. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang membuat perusahaan lain tidak bisa melakukan apa yang BS Fly lakukan? Itu yang pertama. Kedua adalah saya melihat tadi proyeksi keuangannya di 2021 dan 2022 itu flat. Apa yang terjadi di situ? Kenapa flat? Karena biasanya harusnya proyeksi keuangan naik terus karena itu artinya grow. Kami sebelumnya kan memang sudah berjalan tahun 2018
17-18 itu sudah berjalan. Cuma belum secara keuangan belum ada lah, kita belum menyantumkan. Saya ingin tanya, ini kan udah jelas projectionnya ke depannya seperti apa. Bisa nggak disebutkan 3 hal yang bisa membuat bisnis ini gagal? Yang menurut kamu yang mungkin jadi gagal bisnis yang sudah direncanakan ini? Belum ada, karena selama manusia itu menghasilkan sampah, manusia itu bertumbuh, seiring bertumbuhnya manusia, maka sampah akan linear juga. Itu yang pertama. Yang kedua, maggot ini kan sebagai pakan untuk peternakan dan perikanan. Selama manusia itu masih makan ikan dan juga masih makan unggas, ayam, bebek dan sebagainya, maka akan dibutuhkan terus. Bahkan trennya terakhir, 5 tahun terakhir kita melalui Google Analytics, 5 tahun terakhir ini search engine-nya di Google itu naik perlahan 5 tahun terakhir tentang budidaya maggot atau mungkin maggot dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Pak Gub mau menambahkan sedikit, Pak Gub, monggo. Kamu jualan jasa, jualan produk? Keduanya Pak, kita jasa sama produk. Mana yang lebih laku? Sampai saat ini baru produk. Kita rencana mau membuat e-course. Ya enggak. Ngomong aja. Mana lebih laku mana? Yang produk atau jasa? Baru produk ya? Oke, cukup. Oke, thank you. Sudah Mas, boleh tepuk tangan dong untuk bsfly.id. Wah. Dan ini siap jadi solusi yang ketiga, kita panggilkan 5 menit seperti tadi, silahkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Intan dari Commerce. Kami berasal dari kota kecil di Purbalingga. Berikut kami berawal dari founder kami yang bernama Novi Bayu Darmawan. Beliau awalnya melihat bahwa banyak pemuda desa di sekitarnya yang pergi merantau ke kota besar karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu sebagai pelaku usaha online, beliau juga memiliki pengetahuan terkait banyaknya UMKM yang memiliki kesulitan ketika mereka ingin masuk ke pasar e-commerce. Lalu karena ini menjadi peluang untuk kami. Dengan banyaknya UMKM yang sekarang tumbuh, jadi ini menjadi pasar yang banyak untuk kita juga. Dari 64 juta UMKM, baru 8 yang sudah online. Dan dari dinas juga mengatakan bahwa targetnya akan ada 10 juta. Jadi kami masih ada target market yang bisa kami raih. Lalu apa yang kami lakukan? Commerce datang sebagai sebuah platform yang mengkolaborasikan antara pemuda desa yang sudah kami latih dengan para pelaku UMKM untuk mengoptimasi bisnis online mereka. Dengan hal yang kami lakukan, pemuda desa nantinya akan mendapatkan skill di bidang e-commerce sehingga mereka dapat membantu UMKM untuk tumbuh, dan dari kolaborasi itu mereka mendapatkan gaji bulanan sehingga mereka bisa tetap tinggal di desanya. Lalu untuk UMKM mereka akan dapat untuk menggaji dengan lebih rendah dibandingkan dengan kota besar karena kami berada di kota kecil dengan UMR yang lebih kecil. Serta operational cost yang lebih rendah karena kami secara remote tapi kami punya working space sendiri dan tetap termonitor talentnya. Setiap bulannya UMKM yang bekerja sama dengan kami membayarkan senilai Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan untuk per talent yang mereka hire. Dan satu lagi UMKM juga membayarkan gaji langsung ke talent yang mereka hire. Ada alternatif lain untuk UMKM seperti bekerja sama dengan digital agency, hanya saja pasti ini sangat mahal. Lalu untuk hire in-house team harus melatih lagi, dan untuk talent yang bekerja secara remote pasti susah untuk pengawasannya, monitoringnya. Dan Commerce hadir, kami terjangkau, kami ada monitoring dan mereka sudah terlatih. Berikut adalah salah satu dari user kami. Pak Aziz dari Lumajang, beliau awal bekerja sama dengan kami di tahun 2018. Awalnya beliau meng-hire 1 orang saja untuk membantu bisnisnya. Namun seiring berkembangnya bisnis beliau, sekarang beliau sudah meng-hire 29 talent dari kami. Dan untuk saat ini omset kami per bulannya kisaran Rp200 juta. Dan dari kisaran 250 user aktif. Untuk total UMKM yang sudah pernah berkolaborasi dengan kami lebih dari 700 UMKM.
dan kami sudah melatih lebih dari 1.300 pemuda desa dan saat ini lebih dari 600 sedang aktif untuk bekerja dengan para UMKM. Dari ini kami sudah berhasil mendistribusikan penghasilan pemuda desa sebesar lebih dari 1 miliar rupiah setiap bulannya. Dan mereka pemuda desanya berasal dari 46 desa di sekitaran Commerce. Dan kami berawal dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu menjadi puncak kami, sampai ada 270 partner dan kami bahkan lebih dari untuk talentnya sebenarnya lebih dari 750, hanya saja setelah pandemi kami agak turun dan sekarang kami masih ada di kisaran 600 lebih dan kami berharap tahun ini dan kedepannya kami bisa naik terus. Untuk tahun ketiga kami harapkan bisa mencapai 700 pengguna dan bisa memberdayakan lebih dari 1.400 talent yang di-hire. Secara revenue kami sudah bisa dilihat 46 juta rupiah saja di awal dan sampai sekarang kita masih di kisaran 2,4 miliar per tahunnya dan kami harapkan bisa terus naik di tahun ketiga. Untuk kolaborasi kami sangat membuka, kami membutuhkan mentoring, investment, angel investor, kami sangat terbuka. Dari tim ini, founder kami, Pak Novi Darmawan, dengan pengalaman beliau di bidang e-commerce selama lebih dari 9 tahun dan beliau juga mantan dari bekerja di PNS di Kementerian Keuangan dan dibantu oleh tim yang lain, ada Mas Hartanto sebagai teknologi. Waktu habis. Terima kasih. Oke, pas banget habis ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Commerce. Commerce boleh ke tengah. Oke, sekarang saatnya waktu untuk Dewan Juri bertanya. Monggo, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Pak Regi. Kamu butuh investment berapa? Runway-nya berapa lama? Investment-nya berapa lama? And use of fund-nya untuk apa aja? Kami kan juga menggunakan teknologi Pak. Dan saat ini terus terang kami banyak sekali menggunakan dana kami untuk teknologi karena kami memakai aplikasi juga, aplikasinya 2 untuk satunya untuk user, satunya lagi untuk talent kami. Dan itu ada yang iOS dan juga Android. Jadi memang sangat besar. Jadi kami fokus akan banyak di situ. Untuk jumlahnya menurut kami masih agak besar, yaitu kisaran 5 miliar rupiah. Dan untuk teknologinya kami anggarkan sekitar 40% untuk pengembangan aplikasi dan lain-lain. Lalu untuk operasional, untuk hire tim yang lebih berpengalaman juga itu nanti masuk operasional, berarti sisanya dari 60% termasuk marketing juga, seperti itu. Dan untuk kisarannya kami untuk mencapai tadi sampai year ketiga, seperti itu. 3 tahun 5 miliar, 3 tahun mau buka di valuasi berapa? Kalau yang sudah ada itu kami dulu lihatnya dari neraca Pak, dari neraca kami, seperti itu. Mau lepas berapa persen jadi untuk dapat 5 miliar? Kalau itu terus terang nanti bisa untuk CEO-nya. Oke. Kok ngomongnya lama-lama kok lamat-lamat pelan suaranya hilang gitu ya. Monggo. Mbak, ya. Kan banyak orang desanya nggak boleh pergi mau digaji gitu. Ada nggak success di story? awal-awal. Nggak. Anda kasih contoh ada nggak? 2 orang saja ini pengangguran terus dia kerja terus kemudian dia stay dia dapat pendapatan bulanan gitu. Orang nganggur terus bekerja di sini di Commerce. Ya menggunakan fasilitas Commerce ini. Ya banyak Pak. Jadi salah satunya kalau misal ada 2 jenis, yang satu yang sampai sekarang masih menjadi talent kami, ada juga bahkan yang sudah bekerja dengan kami dari tahun 2017 sampai sekarang. Yang kedua ada lagi yang ketika kami masih menjadi social movement, kami saat itu dulu melatih pemuda desa tentang e-commerce dan setelah selesai mereka malah menjadi bisnismen Pak. Oke, monggo Mas Kris. Saya mau tanya aja, itu fokus talentnya di apa aja ya? Karena kan tiap talent kan beda-beda. Dan effort kalian untuk training itu berapa lama kan nggak bisa langsung jadi ya. Dan kalau sudah kalian lakukan, bagaimana bersaing dengan provider marketplace? Kan ini kan sifatnya internasional ya. Misalnya digital marketing bisa sebenarnya mau akses ke India, apakah di dalam Indonesia juga lokasinya banyak juga seperti Malang atau kemana aja kan.
Dan yang nomor 2 bagaimana apakah itu mereka akan lengket dengan kalian atau ujung-ujungnya dia bisa langsung ke end usernya. Jadi untuk kami, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama kami servisnya ada 3. Yang pertama yaitu customer service, yang kedua ada advertiser, dan yang ketiga ada e-commerce admin. Jadi karena menjawab kebutuhan bahwa sekarang banyak yang masuk ke e-commerce seperti itu. Dan kami masih di Indonesia karena kami melatih pemuda desa yang kebanyakan kalau melatih sampai bahasa Inggrisnya masih agak susah Pak. Ya jadi masih skopnya masih Indonesia. Lalu yang kedua, jadi kalau kami ada semacam talent pool-nya. Jadi karena kami sebenarnya lebih ke tidak ada kontrak, tapi nanti ketika misal berhenti berkolaborasi, misal ada partner berhenti berkolaborasi, nanti talent itu akan masih tetap kita tampung. Ketika ada user baru masuk, nanti bisa bekerja sama lagi. Jadi masih kami juga ada di platformnya seperti itu, di aplikasi. Oke, waktunya sudah habis. Baik, kalau begitu boleh tepuk tangan dong untuk Commerce. Baik, kalau begitu kita lanjut ke yang keempat. Silakan, lindungi hutan. Oke, masih sama seperti yang tadi. Waktunya 5 menit untuk presentasi. Ya, bisa lihat timer. Waktunya sekarang bisa dimulai, silakan. Dewan juri yang saya hormati dan tamu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben, co-founder dan CEO Lindungi Hutan. Ini adalah Mak Jah, Ibu Pasijah nama lengkapnya, hidup di daerah Demak Bedono, yang 2 desa atau 220 kepala keluarga harus direlokasi karena terjadi abrasi. Dan beliau dan keluarganya tetap di situ. Karena beliau merasa kalau pindah pun enggak pasti lebih baik dan siapa yang bakal melindungi tempat itu. Akhirnya beliau nanam mangrove sampai hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar beliau tetap stay di situ dan lingkungan tetap terjaga. Sementara di sisi lain, orang sudah menganggap bahwa penanaman pohon atau reboisasi bukan cuma nanam, tetapi berbagai macam aktiviti. Mulai dari SDGs sampai ke perayaan Hari Bumi sampai yang sekarang jadi salah satu metodologi carbon offsetting. Kemudian untuk melakukan penanaman butuh proses yang panjang, mulai dari perizinan, mulai dari penganggaran sampai ke monitoring. Karena kebanyakan penanaman selesai nanam langsung pulang, nggak tahu kabar penanamannya seperti apa. Makanya Lindungi Hutan datang untuk menjadi jembatan, untuk menghubungkan ibu-ibu seperti Ibu Pasijah atau komunitas di sekitar hutan yang tidak punya akses internet, atau minim lah literasi teknologinya bisa masuk dalam platform kami. Jadi bukan cuma toko-toko online UMKM, tapi ibu-ibu atau orang yang menanam pohon itu bisa dibantu oleh orang lain. Skemanya kita pakai donasi. Produknya kita kayak gini, orang bisa bikin kampanye penanaman, sekarang makin ramai penanamannya bisa macam-macam karena mau wisuda, untuk bintang K-popnya, kemudian orang bisa donasi dan setelah donasi orang bisa melihat hasil penanamannya seperti apa. Kemudian ini platform kita bekerja, kita nyari mitra-mitra seperti Ibu Pasijah dengan area yang legal, artinya ditanam dan bakal dirawat, mereka punya komitmen, dan kita punya skema ke beberapa partner, CSR, produk bundling segala macam, dan ke campaign ke donatur. Kemudian untuk bisnis modelnya kita ngambil 10-40% tiap pohon yang kita tanam, dan 10-25% untuk komisi di project. Kemudian potensialnya setiap tahun ternyata market seperti ini itu tentang carbon offsetting dan seterusnya itu naik 3 kali lipat setiap tahunnya. Dan existing number-nya kita sudah punya 31.000 user, sudah nanam 168.000, masih sedikit dari misi kami 2020 itu pengen nanam pohon sejumlah penduduk Indonesia. Ternyata itu nggak mudah, kayak udah sosialisasi KB kayaknya. Lanjut. Dan kita punya mitra di seluruh Indonesia, nggak cuma di daerah Jawa, kita biasanya di Lempong Sari sini dekat. Kemudian impact-nya kita sudah nanam 61 hektar, kemudian 27 ton CO2 tereduksi. Kemudian ini untuk tahun 2020, kita punya GMV omset 700-an juta setelah di pandemi dengan gross profitnya 300-an, kemudian B2B sama B2C-nya hampir imbang kalau dilihat trennya. Sekarang udah ini financing-nya, kata Mas Kris itu cash flow is important than your mother, ya kan. Ini minus pertamanya, walaupun cash flow-nya bagus sebenarnya, tapi masih minus, tapi di akhir tahun sudah mulai positif. Kemudian ini milestone-nya kita pertama bermula dari crowdfunding atau penggalangan dana, pengen tahun ini dan tahun depan kita bikin karbon kalkulator, setiap activity bisa ditakar karbonnya berapa, kemudian bisa dilakukan penebusan.
Kemudian kita juga pengen API data sinkron ke semua platform yang lain biar orang bisa sambil belanja, sambil jajan, sambil apapun bisa nanam bersama kita. Dan tahun 2025 pengen jadi platform konservasi hutan nomor 1 di dunia mungkin. Nextnya ini beberapa opsional untuk B2B-nya, bisa dari komitmen, CSR, carbon offset, sama API data. Ini revenue growth dan projeksinya. Timnya saya berdua, saya sendiri dan Mas Sacip udah kerja bareng 4 tahun, berarti jalan ke tahun kelima. Kemudian untuk fundingnya kita butuh 125.000 US dollar untuk 10% company equity untuk nambah hidup kita 15 bulan. Yang fokusnya untuk pembenahan produk kita dan marketing yang lebih gede lagi. Ini untuk fundingnya. Itu dulu dari saya percaya ketika kita menanam pohon, kita lagi menanam kebaikan, dan ketika kiamat datang besok nih, kalau masih ada biji kurma di tangan kamu, maka tanamlah, karena itu akan menjadi kebaikan untuk alam semesta. Terima kasih dari saya. Waduh, terima kasih Mas. Hari pertama puasa diingatkan kiamat. Terima kasih ya Mas ya. Oke, langsung aja juri, siapa yang mau bertanya lebih dahulu? Pak Gup, monggo. Saya diingatkan kurma, saya pikir udah mau buka. Mas Ben, lebih pada sociopreneur sebenarnya ya. Okay. Jadi kalau sebenarnya Anda ini mau berbisnis atau Anda hanya ingin memediasi suatu aksi atau aktivitas sosial, mana yang lebih heavy-nya, yang lebih berat, yang di mana? Ya, saya percaya kalau kita ingin bantu orang lain, perut kita harus beres sih Pak. Jadi bisnis dulu lah. Bisnis ya? Jadi dari awal bisnis dulu. Jadi duitnya dapat dari mana ini? Jadi setiap satu penanaman itu kita beli dari petani harganya sekian, kita naikin dulu dari kita. Jadi per satu bibit kita udah dapat profit. Duit Anda kan tadi diambil atau didapat dari sponsor ya? Donatur, sponsor atau donatur. Donatur. Kalau nggak ada donatur, gimana? Iya, itu kerjaan kami. Jadi berbagai macam treatment sih Pak, biar donatur terus datang gitu, dengan skema yang baru terus gitu. Oke, pertanyaan terakhirnya, kira-kira Anda menjualnya berarti lebih pada donatur sebenarnya? Yes, donatur. Walaupun hari ini makin ragamnya berbeda-beda Pak. Orang ulang tahun K-pop yang rame. Pak Jimin ulang tahun, fansnya itu nanam pohon di kita gitu. Oh, kayak gitu. Jadi sudah cross the border ini, sudah sampai ke dunia? Jadi dulu kita fokusnya yuk donasi. Sekarang enggak. Siapa yang bisa narik orang lain donasi? Misalnya Pak Ganjar nanam bersama Pak Ganjar, orang yang percaya Pak Ganjar kan bakal donasi ke tempat kampanye Bapak. Jadi orang kalau langsung kayak kenapa sih harus nanam? Tapi kalau Pak Ganjar udah ngomong, ya udah semua gerak gitu sih. Oke, kita logikanya sekarang gitu Pak. Berapa persen yang diambil dari umpama dari 10 sampai 40%. 10 sampai 40%. Terima kasih. Iya. Oke, silakan Mas Vero. Mas boleh di tengah Mas. Oke, saya percaya kalau bisnis adalah bisnis, kalau donasi adalah donasi, Yes. ya kan. Dan saya percaya bahwa kalau misalnya donasi tidak bisa selamanya menjadi tulang punggung dari bagaimana perusahaan ini akan hidup. Yes. Apa strateginya supaya lindungi hutan bisa sustain tanpa donasi? Ya, sebenarnya tahun pertama kita mikirin itu ya Mas ya. Tapi ya, ujungnya ke sini kita lebih donasi itu ternyata bisa banyak banget potensi yang lain ya. Walaupun namanya tetap donasi ya, tapi formulanya bisa diganti dengan kalau ke B2B bisa dengan tadi produk bundling. Sekarang kita lebih banyak ke B2B itu setiap satu pembelian produk sama dengan nanam satu pohon. Karena kalau memang langsung donasi memang kayak orang donasi ke fakir miskin, donasi ke bencana segala macam. Makanya kita treatmentnya udah gimmicknya bukan namanya mungkin tetap donasi tapi dengan skema yang beda termasuk carbon offsetting yang sedang kita pelajari dan kita develop produknya gitu sih. Mas. Oke, Mas Vero. Oke, Pak Regi atau Mas Kris? Tren carbon offsetting itu kan marak di tahun 2000-an awal Yes, ya. booming. Booming kan. Sekarang kan udah Mulai laut turun. gitu Yeah. loh Mas. Yes. Dan karbon kalkulator tuh Yes. banyak sekali dan industri juga untuk offsetting karbon itu udah nggak mau bayar. Itu gimana tuh Mas? Ya kita ngelihat trennya itu ke internasional lebih sih Pak. Jadi ternyata trennya kalau di Indonesia itu belum banyak yang pakai gitu. Tapi banyak mitra kita tuh nanyain, Mas kalau aku bikin punya logistik, ini kalau kita bikin segini tuh berapa sih nebusnya gitu. Dan kalau ke internasional banyak banget dan ternyatanya masih laku. Nanti kalau kita bikin di versi Indonesia dengan pendekatan yang Indonesia, segala macam kayaknya masih bisa masuk sih. Walaupun kami rasa juga challenge-nya masih gede ya, apalagi edukasi dan segala macam. Gitu. Berarti dengan $125.000 itu nggak termasuk edukasi ya? Itu hanya untuk runway gaji kalian gitu ya? Iya, marketing masih masuk sih Pak. Walaupun ya dengan segala macam skema sih, kerjasama partnership yang potensial sih. Oke. Oke, Mas Kris?
Tidak ada, sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau begitu lindungi hutan, boleh tepuk tangan buat lindungi hutan. Dan sekarang saya langsung panggilkan aja Sunrise Adventure Consultant. Tinggal 5 menit seperti tadi. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desi Esterina dari Sunrise Adventure Consultant. Awalnya hanya tour operator biasa, tapi kami geser sekarang menjadi social enterprise yang bergerak di bidang pariwisata. Kami menamakan diri kami adalah experience builder. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia itu banyak sekali. Tapi karena kesadaran wisatanya kurang maksimal, ini menjadi hambatan. Sehingga perkembangan wisata kita masih belum maksimal. Nah, di sini Sunrise memberikan 2 solusi. Yang pertama internal village, kita bentuk desanya, kita bentuk destinasi wisatanya. Lalu yang kedua kita sajikan dengan pilihan-pilihan paket wisata untuk B2C, sehingga kita memberikan experience yang terbaik untuk para customer. Nah, ini Sunrise membentuk internal tim, lalu punya paket-paket yang istimewa, nanti saya ceritakan, kemudian membentuk desanya, sehingga kita memberikan great experience kepada customer. Jadi ada bentuk sirkular ekonomi yang sehat dalam bidang pariwisata. Dengan demikian kita juga mendukung wisata Indonesia menjadi lebih baik. Nah, awalnya sebelum pandemi wisatawan kami yang datang adalah wisatawan asing khususnya dari Eropa. Tapi sejak pandemi kita masuk ke wisatawan lokal yaitu Indonesia, yang mana ada perilaku yang berbeda. Jadi kita menambahkan fasilitas dan lain-lain karena mereka lebih suka soft trekking atau camping-camping ceria yang bisa fotoable, yang instagramable, nature hunter dan lain-lain yang bisa dipamerkan, istilahnya seperti itu. Jadi di sini kita menawarkan camp session. Tapi untuk yang wisatawan asing kita tetap menawarkan hard trekking, tetap dengan fasilitas terbaik dari kami. Nah, ini roadmap kami 2017 kami ada, lalu menawarkan hard trekking, tapi di 2020 ada pandemik. Nah, di 2021 kita mulai ada B2C dan B2B, yaitu menjadi konsultan bagi para desa, bagi desa-desa ini untuk membentuknya sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Kemudian di 2022 dan seterusnya kita punya 2, B2B dan B2C-nya ada lokal dan luar. Jadi perkembangan selanjutnya meskipun poinnya sama, tapi kita melakukan inovasi, tidak offering saja tapi pada configuration dan juga experience. Nah, sampai saat ini Sunrise sudah melakukan pelatihan mandiri terhadap desa-desa atau komunitas yang ada di desa. Dan itu dilakukan dengan dana mandiri. Apakah bisa? Bisa. Tapi memang akan lebih lambat daripada ketika kita punya dana tambahan dari sosial. Dengan begitu kita bisa memperbanyak impact-nya, mempercepat, memperbanyak. Nah, di dalam komunitas desa itu kita memasukkan metode DMO atau Destination Management Organization, di mana mereka akan menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam desa tersebut sehingga bisa tersaji secara maksimal. Contoh gampangnya nih, seperti di kanan itu informasi ada, kegiatan ada, tapi apabila kita sajikan dengan lebih menarik, dengan well managed istilahnya, mungkin di Borobudur Marathon ini sama-sama kita tahu lah sebagai sampel gambaran ya. Atau misalkan dari sebuah desa mempunyai limbah plastik yang hanya dibuat biasa tapi dikelola dengan baik, pasti akan ada dampak yang berbeda. Gambarannya seperti itu. Nah, ini yang sudah pernah kita lakukan di Desa Sawit, di Desa Selo, di Demak, beberapa daerah di Jawa Tengah, atau juga pernah di luar Jawa seperti di Sulawesi dan di Papua. Nah, funding di sini untuk kami ada sama dengan boosting impact. Jadi apa yang kami itu adalah bagaimana kita mempercepat dan memperbanyak tadi impact yang bisa kita tingkatkan dari desa-desa yang ada di tempat kita. Dan kita mengejar SDGs nomor 17 yaitu capacity development. Nah, untuk funding sendiri kita ada 2 yang dibutuhkan, bisa memilih sebenarnya. Kalau mau ke bisnisnya kita butuh 200 juta saja untuk pengembangan alat karena ada perbedaan perilaku dari wisatawan lokal itu tadi. Butuh lebih banyak alat untuk memanjakan mereka, istilahnya gitu. Dengan short term, kupon sistem 120% akan dikembalikan dalam 24 bulan. Tapi kalau mau ke sosialnya, itu kita butuh 1M, itu untuk desanya. Jadi kita lakukan untuk desanya, kita bentuk SDM-nya, sehingga mereka bisa mengelola SDA-nya. Dan dalam momen 1 bulan ini di Kembulan,
kami sudah mendapatkan beberapa CSR yang tertarik untuk kami pitching di beberapa bulan ke depan. Ini tim internal kami, ada tim manajemen, ini tim Rinos kami yang siap membawa beban kehidupan, dan di sini saya mengajak audiens offline maupun online. Habis. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan untuk Sunrise Adventure Consultant. Beban hidup saya mau dibawa sekalian, Mbak? Gimana? Beban hidup saya mau dibawa sekalian? Itu masnya pasti boleh. senang. Ya. Boleh ke tengah, Mbak? Boleh ke tengah dan waktunya 5 menit untuk Dewan Juri. Monggo, siapa dulu yang mau bertanya? Pak Regi. Mbak Desi. Iya, Pak. Mbak Desi pengen kaya raya nggak, Mbak? Pengen. Kaya raya tuh hak semua orang kan? Pengen? Ya. Gimana cara kaya raya dengan bisnis seperti ini, Mbak? Oh, kalau saya pribadi Pak, kaya raya tidak harus dari satu bisnis. Tapi kalau dari sini kita ngomongin soal pemutaran dana, memaksimalkan dana yang ada untuk 3P kalau saya. Ya profit, ya people, ya planet. Tapi kalau hanya ngomongin kaya raya doang, saya bisa jadi membabi buta. Kalau untuk saya gitu. Jadi ya mengalir saja. Yang penting bahagia, kaya raya nomor 2. Wah, oke. Saya ngomong apa deh? Silakan Pak Gu. Mbak. Nggih. Sebenarnya jane sampean itu mau itu tadi, saya Pak Regi tadi, golek duit apa mau kasih jasa? Membantu orang mana lebih pada making money atau help saja sebenarnya? Oke, kalau untuk kami di Sunrise itu urutannya tetap 3P itu tadi Pak. Profit dulu Pak. Profit, people, planet. Berarti profitnya kan dikit banget ini? Profitnya enggak Pak. Oh enggak loh? Enggak. Jadi memang ada perkembangan. Kita bisa menghasilkan berapa ya, sampai 900 juta per tahun. Itu keuntungannya. Di tahun ketiga, itu dari grafiknya. Jadi pas pandemi ini memang menurun Pak. Tapi dengan inovasi produk dan tadi ada configuration dan experience juga, nggak cuma di produk, kita memberikan tawaran baik di B2C, penjualan wisatanya, maupun di B2B-nya. B2B-nya itu memang awalnya kan kita mandiri. Tapi dengan menjadi konsultan, kita ada jasa, menjual jasa sebagai konsultan juga, begitu. Oke Mbak, pernah konsultasi salah satu desa wisata nggak, Anda dibayar berapa? Nah itu, sampai saat ini pembayaran itu ada yang pro bono, ada yang membayar memang tapi terputus per program. Karena kemampuan kami kan tidak yang jangka panjang. Yang kami harapkan kan membentuk desa itu jangka panjang. Jadi minimal 1 tahun ke depan, kalau bisa 3 tahun. Karena mendidik orang, desa itu seperti menetah gitu. Nah selama ini yang pernah kami lakukan paling 1 kali atau 1 minggu, 3 bulan paling lama begitu. Oke, silakan Mas Vero atau Mas Kris. Report aja ya. Kalau untuk startup, kalau Anda namain konsultan, itu mengubah banyak hal persepsi. Makanya kalau konsultansi itu sama UKM itu 2 hal yang berbeda. Nah kalau hari ini kalau ada modul-modul yang sudah bisa kalian develop, kemudian bisa diterapkan di desa ke desa, itu 1. Kedua, kalian punya platform nih, jelasin gimana supaya customer and user yang perlu kalian bisa ke satu platform, di mana kalian sudah menstandarisasi semua, itu value yang kalian create itu sangat gede. Nah, company itu tidak boleh masuk profit di nomor 1. Yang boleh nomor 1 itu cash flow. Beda ya itu 2 ya. Oke, nah karena fokusnya ke profit, jadinya banyak hal-hal terburu-buru monetize akhirnya. Padahal sebenarnya kalau dipikirkan, kalau kita bicara modul, kita bicara kurasi service provider, itu value-nya itu bisa meng-create value yang jauh lebih besar daripada profit yang bisa diambil oleh. Ya seperti Mas Kris tadi, kalau saya lihat kan itu kan revenue kalian naik, cost kalian akan naik gitu kan. Apa strateginya supaya ketika cost kalian naik, ketika revenue kalian naik, cost kalian tidak naik setinggi itu? Apa yang akan dilakukan? Tactical aja, 1, 2, 3-nya. Oke, untuk meminimalisir cost ya. Yang pertama sistem diefisienkan, yang kedua permainan teknologi tetap ke depannya. Itu by system. Sehingga semakin sedikit SDM bisa menghandle lebih banyak desa atau customer. Gitu. Sudah Mas Vero? Baik, sudah Dewan Juri semuanya? Baik kalau begitu, boleh tepuk tangan yang terakhir untuk Sunrise Adventure Consultant. Ya, itu tadi dia 5 besar
ya untuk nanti para dewan juri akan langsung menentukan juara 1, 2, 3. Kalau begitu langsung saja dewan juri kami persilakan untuk bisa melalui pintu ini menuju ke ruangan sebelah situ sih. Untuk bisa diskusi, bisa menentukan juara 1, 2, 3. Ayo. Akan ngobrol-ngobrol untuk menentukan juara 1, 2, 3. Tapi yang pasti di sini kayaknya yang deg-degan bukan cuma 5 orang ini ya. Kita juga kepo kayaknya Bu Emma ya, siapa nih kira-kira ya yang mendapatkan nilai 1, 2, 3 dari para dewan juri. Nah, di sini sepertinya sudah hadir juga di tengah-tengah kita tuh para mentor. Jadi kan pastinya dari 2000 ke 20 ini selama kalau tidak salah dari bulan Maret ya sudah ada bootcamp dan juga inkubasi untuk teman-teman. Nah, ini ada mentor tadi sepertinya saya lihat di daerah sini ya. Ada Pak Sony Rahmadi. Tadi saya seperti melihat proses dari bulan Maret ya kalau tidak salah ya. Kurang lebih dari bulan Maret, jadi 1 bulan lebih lah. Apa? Kan itu kan ada revisi, ada apa segala macam gitu kan ya. Ini Mas Sony melihat potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah ini bagaimana? Ya, karena sebagian besar ada yang udah jalan ya. Jadi secara bisnis sudah jalan. Tetapi memang dari 2 kali 2 minggu, artinya saat itu ketemu dengan total 8 startup. Jadi per mentor tuh ketemu dengan orang yang berbeda ya? Ya, berbeda. Oke, jadi ibaratnya kalau Mas Sony ngambil 8 itu yang di mentorin selama 1 bulan lebih? 2 minggu kemudian tukeran lagi. Oh gitu, oke. Dan memang tidak bisa digeneralisasikan karena memang kondisi dan posisi dari sisi startup itu beda-beda lah. Ya. Ada yang masih mencari bentuk, idea dulu, ada yang kemudian terkait dengan product market fit posisinya, sedang mencari proses itu. Ada yang sebenarnya dia sudah product market fit tetapi mau scale, tapi agak deg-degan. Agak Iya apa enggak nih gitu ya? Apa enggak, jadi galau dan gamang itu masih ada, itu wajar lah. Oke. Wajar karena apalagi pada saat pandemi COVID tahun lalu, itu banyak yang kemudian bilang bahwa lupakan produk market fit yang dulu sudah dicapai karena pasti konstelasinya pasti sudah beda gitu kan. Ya. Nah itu yang kemudian potensinya besar, terbukti bahwa beberapa yang menarik yang sebagian tadi juga ada yang tampil di depan, tidak jarang yang kemudian orang meragukan sebenarnya dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa memberikan sesuatu perubahan. Tetapi yang saya menarik adalah 2 minggu itu ada yang berubah. Oh gitu, berubah secara apa? Mindsetnya kan kayaknya yang paling penting salah satu mindset ya? Ya, mindset dan mental karena biasanya startup itu pengen mengerjakan semuanya dalam satu waktu sendirian. Ya. Tetapi biasanya saya sampaikan jangan nafsu kuda tenaga ayam karena yang besar-besar aja kemudian pilih fokus, apalagi yang kecil-kecil kayak kita gitu kan. Akhirnya artinya Mas Sony bisa memberikan masukan buat kita gitu ya. Artinya semakin fokus semakin baik gitu. Kurang lebih seperti itu karena kalau makin banyak fokus sebenarnya tidak ada fokusnya. Oke, ya betul. Jadi saya sampaikan ke beberapa teman ya, cuman diskusi aja, memberikan contoh aja lah kurang lebih. Bukan berarti perusahaan-perusahaan yang besar itu tidak bisa mengerjakan banyak hal, tetapi mereka kemudian memilih, ya kan, memilih. Dan itu juga perlu kemudian menjadi perhatian kita juga sebagai startup yang baru pengen merasa berhasil di startup. Ya kan? Pengen merasa berhasil di startup, pengen merasa. Kayaknya kuncinya di merasa deh Mas, ya. Itu sama kalau bagi perempuan Mas, kita biarkan laki-laki merasa berkuasa. Nah, kuncinya di merasa. Ya, itu yang kemudian jadi fokus perhatian saya ke rekan-rekan supaya teman-teman juga paling tidak ada hasilnya lah. Paling tidak ada hasilnya bagi startupnya sendiri, bagi seluruh stakeholdernya, bagi user dan konsumennya itu paling tidak juga merasakan benefitnya dan lebih sustain, karena jangan sampai kemudian setelah acara dapat trofi, karena banyak atau tidak sedikit juga startup yang bisnisnya bukan B2C, B2B, business to customer atau business to business, tetapi business to competition. Oh gitu. Paling tidak dapat trofi, dapat sertifikat, foto,
pindah lagi ke kompetisi yang berikutnya. Itu yang kalau bisa sih jangan sampai gitu kan. Oke, dari tadi hadiah ke hadiah itu. Jangan ya. Itu namanya hadiah hunter ya, bukan startup digital ya. Dari 5 tadi ada yang mentori oleh Mas? Ya ada. Ada, nggak usah sebutkan siapa, tapi saya ingin lihat ada perubahan yang beda nggak dari pertama kali sampai sekarang? Yang jelas adalah lebih fokus. Lebih fokus karena dari yang tadi yang pengen banyak, kemudian jadi milih ya. Jadi milih problem mana yang pingin diselesaikan, itu kah? Ya. Dan itu yang kemudian challenge-nya adalah untuk mengatakan bahwa oke, saya pilih ini dulu untuk saya fokuskan. Dan hopefully sih dari beberapa validasi lebih baik karena energinya jadi lebih fokus ke satu area tersebut saja gitu. Energinya dan timnya juga ya. Betul. Thank you banget Mas Sony. Wah, ini tahun depan kalau acara lagi mentor lagi mau Mas? Insya Allah. Wah, ini tak tembung dari panitia, tak tembung duluan ya. Oke, matur nuwun Mas Sony. Thank you. Silakan bisa kembali. Nah, oke. Oke, kalau begitu saya langsung mengundang aja ke 5 besar startup ya. Nah, ke-5 boleh bergabung lagi di sini. Ada Commerce, Automa, bsfly.id, Lindungi Hutan, dan juga Sunrise Adventure Consultant. Boleh yuk. 5 sudah ada tempat buat berdiri. Ada Commerce, Automa, bsfly.id, Lindungi Hutan, dan juga Sunrise Adventure Consultant. Baik, kalau begitu sebelum diumumkan ya, kita akan memberikan apresiasi dari Sampurna. Untuk itu Bapak Gubernur Jawa Tengah dan juga perwakilan dari Sampurna bisa Jateng dulu. Oke, kali ini dengan Bang Jateng terlebih dahulu. Nah, Bapak Gubernur dan juga Bang Jateng bisa maju ke depan ini untuk memberikan apresiasi. Setiap masing-masing dari Anda akan mendapatkan apresiasi dari Bang Jateng. Monggo. Dan Pak dari Bang Jateng. Semuanya sama Pak, 15 juta rupiah. Dari Bang Jateng juga Pak, monggo. Yes, 15 juta rupiah masing-masing. Oke, baik, dan sekarang silakan untuk berfoto terlebih dahulu Bapak. Oke, dan untuk yang memenangkan juara 1, 2, 3? Ya, terima kasih. Tadi dari perdebatannya cukup keras dan berbagai pertimbangan, maka sudah diumumkan nomor 3 adalah Commerce. Untuk nomor 2 adalah bsfly. Dan nomor 1 adalah Automa. Oke, selamat untuk ketiga. Juara 1, 2, 3 dan langsung akan diberikan hadiah. Juara 3 mendapatkan nama 10 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan nama 15 juta rupiah. Dan juara pertama 25 juta rupiah. Bapak Ganjar, kita foto bersama dulu Pak, boleh Pak? Oke, foto di situ. Silakan. Bapak boleh di sini. Nah, foto bersama dulu. Inilah dia juara 3, 2, dan 1. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih untuk Sampurna, and once again, congratulations. Untuk ketiga besar kita, senang dong. It's a wrap for today. Yang pasti kita nantikan untuk memulai pagi kita tahun depan. Mari kita siap jadi solusi. Saya Nesa Goza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.